Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas tentang Wajed Dynasty Season 2. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang kelanjutan cerita Jade Dynasty Season 2 ini yang tayang entah kapan, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Menglanjutkan cerita sebelumnya, setelah sosok hitam mendarat di depan Jin Ping-er dengan kondisi tepar, semua orang menoleh termasuk Loli Xiaohuan untuk melihat sosok hitam itu. Dengan masing-masing dari mereka memasang raut wajah terkejut, yang hal ini didasari atas keheranan mereka yang dapat melihat sosok hitam ini sebenarnya berwujud monster aneh yang tampak terlihat seperti manusia, dengan kedua tangan dan kaki ada di tubuhnya, tetapi wajahnya sekilas tampak seperti ikan, dengan banyaknya sisik yang memenuhi sekujur tubuhnya. Serta saat ini ketika monster ikan jadi-jadian ini tepar di tanah, darah terus-menerus mengalir dari mulutnya, serta tubuhnya tidak menunjukkan pergerakan sedikit pun. Yang hal ini sepertinya akibat serangan badas dari Jin Ping-er sebelumnya, yang menghantamnya hingga mokat. Sehingga pada saat yang sama, ketika Loli Xiaohuan menatap makhluk ikan jadi-jadian ini yang terkapar tak berdaya di tanah, ia merasakan tremor hebat di tubuhnya, dengan tanpa sadar mengumpet di belakang Jin Ping-er, sembari memasang raut ketakutan di wajahnya. Yang hal ini membuat Jin Ping-er yang melihatnya pun dengan santai menepuk pundaknya serta perlahan menghiburnya. Dan setelah beberapa saat, ketika mereka masih menatap saudara Aquaman yang nyasar ke Cina ini, kabut di depan mereka perlahan menyebar saat dua sosok perlahan keluar, dengan masing-masing dari keduanya menunjukkan kewaspadaannya serta menjaga jarak satu sama lain. Yang ternyata, kedua sosok ini adalah Gosli dan Qin Wuyan. Serta pada saat yang sama, setelah kemunculannya, pandangan Gosli perlahan melayang dengan berhenti sejenak di wajah Xiaohuan yang berada di belakang Jin Ping-er serta kemudian pindah. Yang hal ini membuat Xiaohuan yang melihatnya pun segera memandangi Gosli dan kemudian beralih menatap Qin Wuyan saat ia tidak bisa menahan perasaan terkejut di wajahnya dengan tidak dapat menyangka bahwa dirinya dapat melihat ketiga generasi muda paling berbakat dari faksi aliran iblis tiba-tiba bertemu satu sama lain. Tetapi pada saat yang sama, ketika keterkejutan ini masih terpancar di wajah Xiaohuan, Qin Wuyan berjalan ke arah tubuh makhluk ikan jadi-jadian itu, serta menggunakan kakinya untuk menendangnya. Dengan bisa melihat, makhluk ikan itu segera terbalik, serta tidak menunjukkan tanda-tanda gerak sedikit pun. Yang hal ini pada dasarnya membuat Qin Wuyan segera menyadari serta dapat memastikan bahwa makhluk ikan jadi-jadian ini dipastikan telah mokat. Sehingga pada saat yang sama, melihat diagnosa Qin Wuyan yang menyebutkan bahwa makhluk ikan ini telah mokat, Xiaohuan yang mengumpet di samping Xiaohuan segera berteriak dua kali dan melompat ke bahu Gosli. Yang hal ini membuat Xiaohuan Xiantuli segera menatap Yego, serta juga memandangi Zhou Yixian dan Xiaohuan, sembari mengatakan kepada mereka untuk tidak perlu mendebatkan lagi tentang makhluk ikan jadi-jadian ini sebelum pada akhirnya ia beranjak pergi. Setelah mengatakan hal ini, Gosli perlahan berbalik dan melangkahkan kakinya untuk beranjak pergi. Akan tetapi baru saja Gosli melangkahkan kakinya, Qin Wuyan tiba-tiba memanggil Gosli dengan merasa curiga tentang makhluk ikan jadi-jadian ini yang tiba-tiba nongol di wilayah ini. Yang hal ini membuat Gosli yang mendengarnya pun spontan menghentikan langkah kakinya dengan tidak mengatakan sebiji kata pun. Tetapi lain halnya dengan Jin Ping-er, ia yang tampak merasa penasaran menanyakan kepada Qin Wuyan apakah dirinya mengetahui makhluk aneh ini. Akan tetapi Qin Wuyan yang mendengar ini segera menggelengkan kepalanya dengan raut wajah tululnya saat ia juga tidak tahu menahu tentang dari mana asal makhluk ikan jadi-jadian ini. Tetapi pada saat yang sama, ketika tiga murid berbakat dari faksi aliran iblis ini memasang raut wajah ketidaktahuan mereka tentang asal makhluk aneh ini, tiba-tiba seseorang berjalan di samping mereka sembari dengan keras mengatakan bahwa dirinya mengetahui tentang asal makhluk ikan jadi-jadian ini. Yang hal ini lantas membuat Gosli DKK yang mendengarnya pun langsung terkejut dengan perlahan berbalik hanya untuk melihat bahwa orang yang berkata sebelumnya adalah kakek peramal Zhou Yixian. Sehingga pada saat yang sama, melihat Zhou Yixian mengetahui tentang asal makhluk aneh ini, Xiaohuan spontan terkejut terheran-heran sembari menanyakan kepada kakeknya itu apakah dirinya mengetahui tentang hal ini.
Saat Jo Yisian yang mendengar ini mengusap lumpur di dahinya, serta dengan ekspresi angkuh di wajahnya, ia memberitahukan kepada Ghostly DKK tentang makhluk aneh ini, yang merupakan makhluk yang dijuluki sebagai ikan manusia, yang berasal dari pegunungan di perbatasan selatan, dengan dianggap sebagai salah satu ras dari 60 ras yang berbeda di perbatasan selatan, serta monster ini tidak tergolong sebagai binatang jahat. Dan mendengar info yang diutarakan Jo Yisian, Ghostly dan yang lainnya spontan terkejut saat mereka secara alami mengetahui tentang ribuan gunung di perbatasan selatan, tetapi mereka belum pernah mendengar sedikit pun tentang 63 ras makhluk berbeda di wilayah itu. Yang hal ini membuat mereka tahu bahwa info yang disebutkan Jo Yisian bukanlah omong kosong belaka. Jin Pinger pun merasa aneh dengan perbatasan selatan yang masih sedikit jauh ribuan mil dari rawa kematian, dengan menanyakan kepada Jo Yisian tentang ikan manusia ini yang tiba-tiba nyelonong ke wilayah ini. Saat Jo Yisian mendengar ini pun malah menggaruk kepalanya sembari mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui tentang hal itu. Sehingga pada saat yang sama, melihat tidak ada kesimpulan tentang asal-usul dari ikan manusia ini, serta semua orang terdiam plonga-plongo untuk sementara waktu, Ghostly adalah orang yang pertama merasa gabut, dengan segera berbalik dan tanpa basa-basi berjalan pergi. Saat Xiaohui si monyet mata tiga yang ada di bahunya juga tiba-tiba berbalik, sembari menyeringai dan melambai kepada Xiaohuan, yang hal ini buat Xiaohuan yang melihatnya pun segera tersenyum. Serta pada saat yang sama, Yigo yang tampak menyimpan hati kepada Xiaohuan perlahan meliriknya, sebelum pada akhirnya bergegas mengejar Ghostly. Yang hal ini lantas membuat Xiaohuan yang melihatnya pun segera berteriak keras, serta mengingatkan pria berwajah burik itu untuk berhati-hati dalam perjalanannya. Setelah kepergian kelompok Ghostly, Qin Wuyan perlahan berjalan ke arah Jin Pinger, sembari memberikan pujian-pujiannya tentang reputasi kekuatan pedang cahayanya yang menurutnya, pedang itu memang sangat cocok untuknya sebagai putri generasi muda berbakat dari faksi aliran iblis. Yang hal ini membuat Jin Pinger yang mendengarnya pun segera tersipu malu-malu kucing, dengan juga berbalik memuji reputasi mentereng dari Qin Wuyan. Serta pada saat yang sama, setelah saling melontarkan pujian-pujian ini, senyum di wajah Qin Wuyan menjadi lebih dingin saat dia menatap Jin Pinger dengan mengingatkannya tentang rencana yang telah mereka buat. Saat Jin Pinger yang melihat ini segera mengangguk serta menyuruh Qin Wuyan untuk tidak perlu khawatir tentang hal itu, karena ia sudah tahu tentang apa yang harus dilakukannya. Yang hal ini membuat Qin Wuyan yang melihatnya pun segera menunjukkan senyum gembira di wajahnya, sebelum pada akhirnya ia mengangguk dan menanggupkan tangannya ke arah Xiaohuan serta Jin Pinger, saat ia kemudian berbalik dan pergi menghilang dengan cepat ke dalam kumpulan kabut pekat. Yang pada dasarnya, setelah menghilangnya sosok Qin Wuyan, Jin Pinger masih tetap diam seperti patung, serta setelah beberapa saat, ia tiba-tiba menghela napas panjang. Yang hal ini menyebabkan Xiaohuan yang berdiri di belakangnya bisa merasakan ketegangan di tubuh Jin Pinger dengan menanyakan kepadanya tentang kondisinya yang merasa baik-baik saja ya. Saat Jin Pinger yang mendengar ini hanya menggelengkan kepalanya dan menatap Xiaohuan dengan sedikit penyesalan di wajahnya karena tidak datang tepat waktu ketika serangan ikan manusia sebelumnya. Yang hal ini membuatnya menanyakan kepada Xiaohuan apakah dirinya terluka. Saat Xiaohuan yang mendengar ini segera tertawa dan menggelengkan kepalanya sembari mengatakan bahwa dirinya tidak sedikit pun menderita luka. Sehingga pada saat yang sama, setelah melihat Xiaohuan dalam keadaan oke, Jin Pinger menatapnya sembari mengingatkannya untuk selalu berhati-hati terhadap Ghostly serta Qin Wuyan. Saat Xiaohuan yang mendengar ini tampak merasa aneh dengan bertanya, "Kenapa?" Yang hal ini lantas membuat Jin Pinger memberitahukan bahwa Ghostly serta Qin Wuyan merupakan orang yang sangat barbar dan tidak memiliki belas kasihan, saat ia sekali lagi mengingatkan Xiaohuan untuk tidak lagi mendekati mereka. Yang hal ini membuat Xiaohuan yang mendengarnya pun tetap diam, sebelum pada akhirnya ia pelan menganggukkan kepalanya dengan sedikit kekecewaan di hatinya. Di lain sisi, kita beralih ke tempat Xiaopan si Hantuli berada, yang mana pada saat ini kelompok Ghostly terus berjalan ke dalam rawa kematian. Akan tetapi karena hujan lebat yang mengguyur rawa kematian ini setiap hari, sampai tanah lunak yang awalnya lembek berubah menjadi sangat berlumpur. Ghostly bersikeras untuk tidak menggunakan senjata ajaibnya untuk terbang setelah sebelumnya menggunakannya. Tetapi setelah bertemu dengan Qin Wuyan dan Jin Pinger, ia lebih memilih untuk berpergian dengan berjalan kaki.
Sehingga pada saat yang sama, ketika perjalanan ini, Yego yang secara alami biasanya tampak sangat cerewet ketika melakukan hal-hal seperti ini, kini tampak tenggelam dalam pikirannya dan bahkan tidak mengatakan sebiji kata pun, dengan diam-diam mengikuti di belakang Ghostly. Yang hal ini membuat Ghostly yang melihatnya pun tampak merasa penasaran dengan memandang ekspresi di wajah Yego dengan mengatakan di dalam hatinya, ada apa dengan si tulul ini? Serta pada saat yang sama, setelah mendengar kata hati dari Ghostly, Xiaohui yang tampak mengantuk saat ini ada di punggungnya tiba-tiba menjadi bersemangat dengan tiba-tiba melompat turun dari bau Ghostly serta mulai menari. Dan melihat tindakan nyeleneh dari Xiaohui, bahkan Yego yang sebelumnya menunjukkan mode diamnya mengikuti di belakang juga tiba-tiba mendapat kejutan dan melihat ke arah Xiaohui. Sehingga pada saat yang sama, ketika Yego menatap Xiaohui menari di hadapan Ghostly dan kemudian matanya berbalik serta tiba-tiba melompat ke kolam kecil di samping mereka. Serta pada saat yang sama, ia mengangkat air dari kolam dan meneteskannya di kepalanya sendiri. Dan sesaat kemudian, ia tampak melakukan sebuah ritual dengan segera melompat-lompat serta menggunakan jari-jarinya untuk menunjuk ke arah langit. Yang hal ini membuat Yego yang melihatnya pun semakin merasakan keanehan dari tingkah Xiaohui dengan tiba-tiba mengatakan bahwa monyet mata tiga ini adalah monyet gelo. Tetapi pada saat yang sama, ketika Yego mengejek Xiaohui dengan sebutan monyet gila, Xiaohui malah tampak sangat senang dengan menganggukkan kepalanya tanpa henti serta kemudian mematahkan beberapa helai daun dari ranting sebelum pada akhirnya ia terus menari tanpa henti bak drama di pentas seni. Yap. Jadi, ritual tulul apakah sebenarnya yang dilakukan Xiaohui ya? Kita tunggu aja di cerita selanjutnya. Bye-bye.